dalam kitab 1 Petrus pasal 2, 1 Petrus pasal 2 ayat 18 sampai 25. Baiklah, saya membacakan bagi kita semua. Penderitaan Kristus sebagai teladan. Ibu Bapa dipersilakan berdiri. Ayat 18. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah anugerah jika seseorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan secara tidak adil. Sebab dapatlah disebut pujian jika kamu sabar menderita pukulan karena kamu berbuat dosa. Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu sabar menderita, hal itu adalah anugerah di hadapan Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu daya tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkan dirinya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh karena bilur-bilurnya kamu telah disembuhkan. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Sekian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Bapak, Mama, saudara-saudari yang terkasih, Shalom. Sekali lagi Shalom. Ya, kita ada dalam minggu sengsara kedua untuk kita menghayati bagaimana karya terbesar yang Tuhan buat bagi kita. Dan ketika membaca tema untuk kita renungkan bersama, Yesus menderita akibat dosaku. Saya berpikir bahwa ini adalah satu pengakuan dan harusnya menjadi pengakuan kita sebagai orang percaya. Kita mengakui bahwa Yesus menderita itu karena akibat dari dosa yang kita perbuat. Dan sebagai orang percaya, sebagai pengikut Kristus, kita harus benar-benar merenungi ini dalam kehidupan kita. Dalam minggu-minggu sengsara yang Tuhan izinkan untuk bagaimana kita terus merenung dan memperbaharui akan kehidupan iman kita dari hari ke hari. Kita terus diperbaharui, dipulihkan, dan kita mau ada dalam perenungan kita minggu-minggu sengsara ini. Setiap kita pribadi lepas pribadi, mari kita mengakui dengan kerendahan hati bahwa karena kita manusia yang tidak pantas ini, sehingga Yesus, Dia harus menderita, Dia harus dihukum dan mengalami berbagai kesengsaraan, penderitaan yang harus Dia alami. Kalau kita berbicara tentang akibat, sudah pasti ada penyebab, ada sebab yang membuat kemudian akibat itu terjadi. Nah, Bapak, Mama, saudara-saudara yang terkasih, kalau seseorang dia berbuat salah, kemudian dia dihukum dan dia menderita, saya percaya bahwa kita semua satu pikiran bahwa itu pas untuk orang yang melakukan tindakan atau kesalahan itu. Apalagi kita manusia ini, kita cenderung dengan sifat menghakimi kita. Ketika kita melihat sesama kita ada dalam berbagai kesalahannya, kemudian dia menderita dan dia dihukum, kita mengatakan bahwa itu pas. Tetapi bagaimana ketika
seseorang dia tidak melakukan kesalahan, tetapi dia harus menanggung salah dan dosa yang dilakukan oleh orang lain. Ini yang akan menjadi perenungan bagi kita di minggu kedua, minggu sengsara bagi kita pada saat ini. Bapak, Mama, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita ada dalam minggu sengsara kedua, waktu bagi kita secara khusus untuk terus kita merefleksikan, kita merenungkan penderitaan Yesus sebelum kemudian dia disalibkan bagi kita, menebus setiap kesalahan kita. Momen refleksi bagi kita sebagai orang percaya, penderitaan Tuhan Yesus. Dia mengalami penderitaan yang sebenarnya tidak layak untuk dia tanggung. Dia disiksa, disalibkan hanya karena dosa kita sebagai manusia. Dan dalam pembacaan kita bagian firman yang menjadi perenungan bagi kita malam hari ini. Dalam pertama Petrus yang telah kita dengar, telah kita baca bersama-sama. Di situ Rasul Petrus dia menekankan bagaimana Kristus ini dia menjadi teladan bagi kita. Dalam menanggung penderitaan, dalam menanggung kesengsaraan. Jadi mau menunjukkan kepada kita, bahkan mau mengajarkan kepada kita sebagai orang-orang percaya ini. Yesus saja ketika dia sengsara bahkan menanggung sengsara orang lain. Yang itu adalah kita sendiri, dia lewati itu. Bagaimana kita sebagai orang percaya ketika dalam menjalani kehidupan kita yang penuh dengan berbagai persoalan, pergumulan ini. Bagaimana kita mau teladani apa yang telah Tuhan teladankan terlebih dahulu bagi kita. Bagaimana kehidupan kita, ketaatan kita, kesetiaan kita. Seperti yang telah Tuhan Yesus nyatakan terlebih dahulu bagi kita. Bapak, Mama, saudara-saudari yang terkasih, kalau kita berbicara tentang penderitaan pun tentunya kita semua yang ada pada saat ini. Kita semua telah dan sering mengalami yang namanya penderitaan. Sekalipun penderitaan dalam tanda kutip yang kita alami dalam kehidupan kita tidak sebanding, tidak seberapa dengan apa yang Tuhan telah derita untuk menebus dosa kita. Tetapi saya percaya bahwa kita semua ada dalam pergumulan kita, ada dalam berbagai polemik-polemik dalam kehidupan kita. Hari lepas hari, dan kita sebut itu sebagai kesengsaraan, penderitaan. Masing-masing kita ada di sudut kita dengan berbagai penderitaan yang kita alami. Sekali lagi bahwa sekalipun tidak sebanding dengan apa yang Tuhan Yesus derita, tetapi kita dalam kehidupan kita tidak bisa pungkiri bahwa penderitaan itu terus ada dalam kehidupan kita. Dan surat Rasul Petrus yang dia tuliskan di sini kepada orang-orang percaya yang pada waktu itu mereka menghadapi penganiayaan. Nah, dalam bagian firman Tuhan ini Rasul Petrus berbicara tentang bagaimana orang Kristen, pengikut Kristus, khususnya hamba atau budak pada waktu itu, mereka harus menghadapi penderitaan, kesengsaraan dengan cara yang benar. Tentunya dengan apa yang telah Tuhan Yesus nyatakan terlebih dahulu. Pada zaman itu perbudakan itu sangat keras. Beberapa tuan memperlakukan hamba mereka dengan baik, tetapi banyak sekali yang kejam. Karena itu kenapa Rasul Petrus menuliskan surat itu. Pada zaman itu dia mau menguatkan orang-orang pada waktu itu. Bagaimana ketika mereka menghadapi persoalan, menghadapi sesuatu yang mereka sebut dengan penderitaan, mereka mau meneladani Yesus. Ketika Yesus telah terlebih dahulu menderita dan dia menebus orang-orang berdosa, termasuk kita semua yang ada pada saat ini. Maka Yesus yang sama yang akan menolong orang-orang pada waktu itu ketika Rasul Paulus menuliskan surat ini. Untuk bagaimana mereka mau melanjutkan kehidupan mereka sekalipun mereka ada dalam penderitaan, tetapi mereka mau menghadapinya dengan cara hidup yang benar di hadapan Tuhan. Bapak, Mama, saudara-saudari yang terkasih, Rasul Petrus dia menekankan bahwa sebagai hamba atau sebagai orang Kristen itu harus tetap tunduk bahkan ketika mereka menghadapi ketidakadilan. Bukan berarti bahwa Rasul Paulus dikatakan untuk takut kepada manusia, tunduk kepada manusia. Tetapi bagaimana sikap hormat dan kepatuhan, itulah yang menjadi respon bagaimana kita meneladani sikap Yesus yang telah dinyatakan bagi kita.
Penderitaan karena kebenaran adalah sesuatu yang bernilai di hadapan Allah. Dikatakan dalam kebenaran firman Tuhan. Artinya bahwa seseorang menderita bukan karena kesalahannya sendiri, tetapi kalau dia mau untuk mengikuti setiap apa yang Tuhan kehendaki. Maka Tuhan bilang dia hidup menurut kehendaknya, mengikuti jejaknya. Maka dia adalah orang yang hidup benar, dia adalah orang yang hidup dengan penuh ketaatan. Seperti Tuhan Yesus yang telah mencontohkan, telah meninggalkan jejak teladan. Maka orang percaya yang menderita karena ada dalam berbagai kesengsaraan mereka, sekalipun mereka ada dalam ketidakadilan, Tuhan katakan bahwa mereka sedang mengikuti jejak Tuhan. Kalau kita bandingkan dengan kita yang hidup saat ini di zaman modern ini dengan berbagai pemikiran-pemikiran kita yang semakin maju, kalau kita pikir sikap Tuhan Yesus terhadap ketidakadilan ini pastinya tidak mudah untuk kita terima sebagai manusia. Kalau kita diperlakukan dengan tidak adil, satu-satu orang dolawar dia bisa terima. Nah, bagaimana dengan kita? Mari kita merenungkan ini, apakah kita juga mampu seperti Tuhan Yesus yang ketika dia dicaci, kalau kita baca dalam pasal yang ke-23 di situ dijelaskan. Tuhan Yesus dicaci, dia diancam, dihina, diolok, berbagai penderitaan dia derita. Hari ini kita sebagai orang percaya, apakah kita mampu seperti Yesus? Apakah kita mampu menanggung hal-hal demikian? Jangankan orang baru melihat kita dengan lirikan saja, kita sudah mulai berpikir atau mengambil tindakan, apalagi kita diperlakukan dengan tidak adil. Wah, sebagai manusia tentunya sifat manusia kita duniawi kita yang pastinya akan menuntun kita, tetapi mari kita merenung bagaimana hikmat Tuhan itu ada bagi kita, kemudian kita dituntun untuk kita mau juga mengikuti jejak Tuhan Yesus yang telah dinyatakan bagi kita. Tuhan meninggalkan jejak bagi kita, bagaimana prinsip-prinsip hidup, cara-cara hidup kita sebagai orang yang mengaku bahwa kita pengikut Kristus. Kalau hari ini kita sebagai orang-orang percaya, kita belum hidup seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki, kita ingat kembali kalau kemarin ada yang mengikuti persekutuan doa. Ketika firman pribadi disampaikan, Mama Lete sempat singgung bahwa kalau kehidupan kita belum sesuai dengan firman Tuhan, mari kita pertanyakan diri kita, Tuhan yang mana yang kita ikuti? Sehingga cara-cara hidup yang Tuhan berikan sebagai teladan bagi kita, kita pakai itu dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dan di minggu-minggu sengsara, itu yang membawa kita pada perenungan itu, pada pembaharuan itu. Bagaimana kita hidup dalam dosa, tetapi ketika kita sudah ditebus oleh Tuhan, maka kita juga mau untuk kembali pada cara-cara hidup yang benar menurut firman yang Tuhan nyatakan bagi kita saat ini. Bapak, Mama, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika kita sebagai orang berdosa ini diselamatkan oleh Yesus, itulah yang disebut dengan kasih karunia. Hanya karena kasih-Nya bagi kita. Karena Dia begitu mengasihi kita, sehingga Dia menyerahkan nyawanya untuk menggantikan kita. Kita diajak untuk kita memahami karya terbesar Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Namun terkadang kita manusia sering dijuluki dengan punya penyakit lupa, punya penyakit yang tidak tahu diri, sehingga kita melupakan segala sesuatu yang Tuhan buat dalam kehidupan kita, bahkan karyanya yang sempurna di kayu salib bagi kita pun kita menganggap bahwa itu adalah hal yang biasa saja karena kita mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan kemampuan kita sebagai manusia. Mari kita merenung bahwa karena kasih-Nya sehingga kita diselamatkan, diberikan kebebasan. Nah, kalau kita sudah dianugerahkan keselamatan, kebebasan, hidup yang kekal, maka mari jangan menganggap diri kita sebagai manusia yang hebat sehingga hak pakai yang Tuhan kasih itu kita jadikan sebagai hak milik. Tuhan kasih kita kesempatan untuk hidup, berkarya, bekerja dalam kehidupan kita, itu hanya titipan. Seringkali kita buat itu sebagai hak milik. Padahal Tuhan kasih kita, titipkan untuk kita pakai.
Karena ego kita sebagai manusia, keinginan kita sebagai manusia, sehingga kita membalikan itu. Hak pakai yang Tuhan kasih, kita jadikan hak milik. Mari kita merenung ini dalam kehidupan kita. Siapakah kita ini? Siapa kita orang berdosa ini sehingga Tuhan mau menyerahkan nyawanya bagi kita? Kita tidak pantas, tidak layak menerima kasih karunia Tuhan. Karena Dia bilang Dia mengasihi kita. Karena itu Dia mengaruniakan keselamatan, kebebasan bagi kita. Karena itu harusnya kita tahu diri, kita merasa malu. Sehingga kehidupan kita ini terus diperbaharui. Ketika kita ada dalam perenungan itu. Ketika kita menghayati pengorbanan Tuhan Yesus. Akibat dari dosa kita sehingga Dia menderita. Maka kehidupan kita dari hari ke hari pun terus kita perbaharui. Kita merenung bahwa penderitaan yang Tuhan Yesus jalani itu adalah bukti kasih-Nya bagi kita. Tidak ada kasih yang sebanding dengan kasih yang Tuhan nyatakan bagi kita. Sekalipun orang terdekat kita yang kita merasa bahwa dia sangat mengasihi kita, tidak sebanding dengan apa yang Tuhan nyatakan. Kasih yang sempurna hanyalah kasih dari Tuhan. Kasih tanpa syarat, Dia tidak meminta balasan. Sekalipun nyawanya yang diberikan, tetapi tidak meminta balasan. Dia karena mengasihi kita sehingga Dia mencurahkan darahnya bagi kita. Karena itu di dalam menjalani minggu-minggu sengsara ini akan ada 5 minggu ke depan lagi. Setelah minggu ini kita akan terus ada dalam minggu-minggu sengsara. Mari kita terus merenung karya terbesar Tuhan itu dalam kehidupan kita. Terus mempertanyakan kepada diri kita. Kenapa Tuhan Yesus mau untuk menebus kita? Sekali lagi karena begitu besar kasih-Nya bagi kita. Dia paham betul siapa kita. Dia tidak mau kita menderita. Dia tidak mau kita masuk dalam api neraka. Sehingga dimanapun Dia berada, Dia mau untuk anak-anaknya ada bersama-sama dengan Dia. Ketika kita menjalani minggu sengsara, kita bersyukur bahwa kita diberikan kesempatan untuk kita ada dalam perenungan minggu sengsara kedua pada minggu ini. Dan kalau kita menjalani minggu-minggu sengsara ini, ketika setelah menjalani minggu-minggu sengsara, kehidupan kita masih stuck di situ saja, masih terus ada dalam sifat-sifat hidup kita yang lama, masih dengan setiap pelanggaran dan perbuatan dosa yang kita lakukan, mari pertanyakan kembali pada diri kita. Itu ada yang salah pada diri kita. Kita hanya menjadikan peristiwa dan karya Tuhan Yesus itu sebagai satu peristiwa sejarah. Kita tidak merenungkannya dengan secara baik, dengan sungguh-sungguh, dengan benar. Sehingga kita tidak merasa bahwa kehidupan kita perlu diperbaharui. Terus merenung ini dalam kehidupan kita. Minggu sengsara menjadi momen yang tepat bagi kita untuk kita terus merenung akan kebaikan Tuhan. Dan biarlah kehidupan kita dari hari ke hari, dari hari ini dan seterusnya, boleh terus dibaharui oleh Tuhan. Kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan dan menjadi orang-orang Kristen yang menjadi pelaku-pelaku firman. Tidak saja mendengar, tidak saja membaca, tetapi menjadi pelaku firman dan terus menyukakan hati Tuhan. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.